touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Nuzula Okta Ramadhani, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelembagaan petani. Baik, ini adalah nama dan juga NIM saya dan mata kuliahnya kelembagaan petani. Baik, langsung saja latar belakang dari materi ini, yaitu pembangunan sektor pertanian di wilayah pedesaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam dan teknologi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kekuatan sistem kelembagaan yang berkembang di masyarakat. Nah, kelembagaan petani ini berperan sebagai sarana pengatur hubungan sosial, ekonomi, dan organisasi antar pelaku pertanian. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, proses penyuluhan, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan petani akan sulit berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Jadi dalam materi ini, yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kelembagaan petani, yang kedua bagaimana konsep kelembagaan dalam perspektif sosial pertanian, yang ketiga apa perbedaan antara kelembagaan dan organisasi petani, dan yang terakhir bagaimana peran kelembagaan dalam mendukung pertanian di desa. Yang pertama, apa sih kelembagaan petani itu? Jadi kelembagaan petani merupakan sistem yang mengatur bagaimana petani bekerja sama, berinteraksi, mengambil keputusan, dan menjalankan usaha pertanian melalui aturan, norma, dan organisasi yang ada. Lebih jelasnya, kelembagaan petani merupakan seperangkat nilai, norma, aturan, dan kebiasaan yang mengatur hubungan antar petani dalam menjalankan kegiatan pertanian. Nah, kelembagaan petani ini tuh berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, bekerja sama, serta mengambil keputusan. Nah, melalui kelembagaan, petani itu dapat membangun solidaritas, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat posisi tawar dalam sistem agribisnis. Selanjutnya, hubungan kelembagaan, budaya, dan perubahan sosial. Nah, kelembagaan petani berkaitan erat dengan budaya, nilai, dan kepercayaan masyarakat sehingga perubahannya cenderung berlangsung lambat. Oleh karena itu, pembangunan pertanian tidak cukup hanya melalui perubahan struktur organisasi, tetapi juga harus menyentuh aspek budaya petani. Selain itu, tidak semua lembaga dapat disebut sebagai organisasi, namun setiap organisasi pada dasarnya merupakan bagian dari sistem kelembagaan. Selanjutnya, konsep kelembagaan petani. Jadi kelembagaan petani itu dapat dipahami sebagai sistem sosial yang terdiri atas nilai, norma, aturan, dan pola hubungan yang mengatur aktivitas pertanian. Kelembagaan tidak hanya berbentuk organisasi formal, tetapi juga mencakup kebiasaan dan tradisi yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, kelembagaan bersifat abstrak, dinamis, dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial. Selanjutnya, perbedaan kelembagaan dan organisasi. Jadi kelembagaan itu lebih menekankan pada sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang mengatur kehidupan sosial petani. Kelembagaan itu bersifat abstrak, dinamis, dan berkembang secara bertahap. Sementara itu, organisasi lebih menekankan pada struktur peran dan pembagian tugas yang jelas. Organisasi ini bersifat formal, visual, dan relatif lebih mudah mengalami perubahan. Dengan demikian, tidak semua kelembagaan berbentuk organisasi, tetapi setiap organisasi merupakan bagian dari sistem kelembagaan. Berikutnya merupakan contoh penerapan kelembagaan petani di desa saya, yakni di Desa Temenggungan. Nah, di Desa Temenggungan, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, kelembagaan petani diwujudkan melalui berbagai lembaga desa seperti BPD, LPMD, BUMDes, dan KPM. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan petani, pengelolaan usaha desa, serta pendampingan sosial. Melalui kerjasama antar lembaga, kegiatan pertanian dapat berjalan lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kelembagaan petani merupakan fondasi penting dalam pembangunan pertanian pedesaan. Kelembagaan berfungsi mengatur hubungan sosial, membentuk perilaku kolektif, serta memperkuat posisi petani.
Perbedaan antara kelembagaan dan organisasi itu terletak pada fokus kajiannya, yaitu nilai dan norma pada kelembagaan serta struktur pada organisasi. Penguasaan keduanya perlu dilakukan secara seimbang. Sekian penjelasan dari saya, diharapkan presentasi ini dapat menambah wawasan tentang peran kelembagaan petani serta mendorong partisipasi dalam pengembangan pertanian desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.